Kasus bullying atau perundungan selalu menjadi pemberitaan nasional, bahkan hot news setiap kali diberitakan. UNICEF Indonesia mendata bahwa sudah terdapat 40% kasus bunuh diri di Indonesia dengan latar belakang kasus perundungan per 2020 dengan persentase yang dikabarkan terus meningkat. Federasi Satuan Guru Indonesia atau FSGI menjelaskan bahwa kasus perundungan di sekolah meningkat sebanyak 9 kasus dengan rincian 30 kasus sepanjang 2023 dan 21 kasus pada tahun 2022. Berikut persentase kasusnya yang dapat kami sajikan. Dengan berbagai kasus yang sering terjadi dan terus menjadi bahan perbincangan, apa sih sebenarnya arti dari bullying itu sendiri? Menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, bullying adalah tindak kekerasan atau penindasan yang dilakukan secara sengaja. Bullying dapat dilakukan oleh satu orang atau sekelompok orang yang merasa memiliki kekuasaan untuk menindas dan dilakukan secara berulang-ulang. Menurut UNICEF, bullying itu dapat diidentifikasikan dengan 3 karakteristik. Yang pertama, disengaja atau dalam konteks untuk menyakiti. Yang kedua, terjadi secara berulang-ulang atau dalam konteks telah terencana. Dan yang ketiga, adanya perbedaan kekuasaan. Jenis-jenis bullying yang sering terjadi di masyarakat. Yang pertama ada bullying fisik. Bullying fisik sendiri adalah perundungan dengan kontak fisik yang kasar, seperti contoh menghalangi jalan korban, menyandung, mendorong, memukul, menjambak, hingga merusak barang. Yang kedua ada bullying verbal, yaitu perundungan yang dilakukan dengan kata-kata, pernyataan, julukan, dan tekanan psikologis yang menyakitkan atau merendahkan. Perundungan ini biasanya ditunjukkan kepada anak yang fisik, penampilan, sifat atau latar belakang sosial yang berbeda dari anak-anak lainnya. 3. Tindakan pengucilan, yaitu adalah tindakan yang mengabaikan seseorang di lingkungan sosialnya. Keempat, ada bullying dunia maya atau cyberbullying, yaitu melakukan hinaan atau sindiran lewat dunia maya dengan nama penggunaan samaran. Ciri-ciri anak yang menjadi korban cyberbullying adalah sering menghabiskan waktu di dunia maya tetapi tampak sedih dan atau tertekan. Yang kelima adalah bullying seksual, yaitu perundungan dengan pelaku yang akan mengomentari, menggoda, berusaha mengintip atau menyentuh korban secara seksual. Tak hanya itu, jenis perundungan seksual pada remaja adalah jenis perundungan yang cukup luas. Dimulai dari menyebarkan foto korban yang bersifat sensual dan pribadi, mengambil foto korban diam-diam dengan tujuan memuaskan gairah seksual pelaku, atau memaksa korban menonton atau melihat hal yang berbau pornografi. Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya bullying menurut Aryasto 2009. Pertama, keluarga. Pelaku bullying seringkali berasal dari keluarga yang bermasalah, orang tua yang sering menghukum anaknya secara berlebihan, atau situasi rumah yang penuh stres, agresi, dan permusuhan. Anak akan mempelajari perilaku bullying ketika mengamati konflik-konflik yang terjadi pada orang tua mereka, dan kemudian menirunya terhadap teman-temannya. Kedua, sekolah. Pihak sekolah yang sering mengabaikan keberadaan bullying mengakibatkan anak-anak sebagai pelaku bullying mendapatkan penguatan terhadap perilaku mereka untuk melakukan intimidasi terhadap anak yang lain. Misalnya, hukuman yang diberikan tidak membangun, sehingga tidak mengembangkan rasa menghargai dan menghormati antar sesama anggota sekolah. Faktor kelompok sebaya. Anak-anak ketika berinteraksi dalam sekolah dan dengan teman di sekitar rumah, kadangkala terdorong untuk melakukan bullying. Beberapa anak melakukan bullying dalam usaha untuk membuktikan bahwa mereka bisa masuk dalam kelompok tertentu, meskipun mereka sendiri merasa tidak nyaman dengan perilaku tersebut. 4. Kondisi lingkungan sosial. Kondisi lingkungan sosial dapat pula menjadi penyebab timbulnya perilaku bullying. Salah satu faktor lingkungan sosial yang menyebabkan tindakan bullying adalah kemiskinan. Mereka yang hidup dalam kemiskinan akan berbuat apa saja demi memenuhi kebutuhan hidupnya. Sehingga tidak heran jika di lingkungan sekolah sering terjadi pemalakan antar siswanya. 5. Tayangan televisi dan media cetak. Televisi dan media cetak membentuk pola perilaku bullying dari segi tayangan yang mereka tampilkan. Survei yang dilakukan dalam salah satu media massa memperlihatkan bahwa 56,9% anak meniru adegan-adegan film yang ditontonnya. Umumnya mereka meniru gerakannya 64% dan kata-katanya 43%. Kasus bullying dengan pelaku di bawah umur yang dikenakan sanksi berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak atau UU SPPA menunjukkan upaya sistem hukum untuk mengedepankan rehabilitasi dan keadilan restoratif daripada penghukuman.
Pendekatan ini penting karena anak dianggap masih dalam proses perkembangan, sehingga fokus pada pembinaan dapat mencegah perilaku buruk di masa depan. Namun, di sisi lain, pengenangan yang terkesan lunak kerap memunculkan ketidakpuasan dari masyarakat dan korban, terutama ketika sanksi yang dijatuhkan dianggap tidak memberikan efek jera. Untuk memastikan keseimbangan antara perlindungan pelaku dan keadilan bagi korban, perlu ada penguatan mekanisme rehabilitasi yang efektif, mediasi yang berorientasi pada pemulihan korban, serta evaluasi menyeluruh terhadap pelaksanaan UU SPPA di lapangan. Pernah nggak sih kalian berada di situasi di mana kalian melihat perilaku bullying terjadi di depan mata? Rasanya pasti nggak enak ya. Tapi ada loh cara untuk membantu tanpa harus membahayakan diri kita sendiri. Yuk, mari kita simak baik-baik. Melihat perilaku bullying yang terjadi di depan mata tentu bisa membuat kita merasa bingung, marah, atau bahkan takut. Hal pertama yang harus kita lakukan adalah kalau kita nggak setuju dengan perilaku tersebut, kita juga nggak boleh ikut terlibat. Ketika kita tidak terlibat, itu sudah menjadi langkah awal untuk menunjukkan bahwa kita tidak mendukung perilaku bullying tersebut. Yang kedua, tidak bisa diganggu-gugat bahwa korban dari tindakan bullying memang harus dibela. Entah bagaimanapun caranya, kamu harus berani membela yang lemah untuk menegakkan sebuah keadilan. Apalagi jika tindakan buruk tersebut terjadi di hadapanmu. Cobalah untuk mengambil langkah tegas sehingga tidak ada yang terluka. Lakukan hal tersebut agar orang-orang yang bertindak bodoh semacam bullying tersebut bisa berhenti bertindak. Yang ketiga, tidak hanya sekedar menegur, kamu juga harus melerai agar dia tidak bertindak secara berlebihan. Biasanya orang yang suka melakukan tindakan bullying cenderung tidak memiliki hati. Dia pasti akan melakukan apa saja demi kesenangan batinnya sendiri, tanpa melihat penderitaan orang lain. Kamu juga wajib banget loh langsung melerai kejadian semacam itu agar korban bisa selamat. Jika kamu dalam keadaan bahaya, jangan ragu untuk melakukan bela diri sebab hal tersebut demi keselamatan dirimu juga. Lalu yang keempat, kalau situasinya udah parah, langsung cari bantuan dari orang dewasa yang lebih berwenang seperti guru, satpam, atau pihak yang bertanggung jawab di sekitar kita. Tindakan ini sangat penting agar korban bisa segera mendapatkan perlindungan. Yang kelima, penting untuk melakukan pengumpulan barang bukti pada kasus bullying, baik itu berupa foto, rekaman, ataupun barang. Mengambil dokumentasi saat ada bullying bisa banget loh membantu, tapi harus hati-hati ya. Yang utama, pastikan diri kamu aman terlebih dahulu. Kalau mau ambil dokumentasi, niatkan buat jadi bukti pas lapor ke orang yang lebih berwenang. Bukan untuk disebar-sebar. Jangan lupa juga privasi korban itu penting banget. Jadi jangan asal share tanpa izin karena bisa bikin situasi makin buruk. Kalau nggak sempat ngedokumentasi, cukup perhatikan detail kejadian seperti waktu, tempat, siapa pelakunya, dan siapa saksinya, biar bisa kamu ceritakan saat melaporkannya nanti. Intinya, dokumentasi boleh dilakukan asal aman dan tujuannya untuk membantu korban. Yang keenam, setelah situasi lebih tenang, kita juga bisa mendekati korban untuk memberikan dukungan emosional. Hal sederhana seperti mendengarkan atau menguatkan mereka dapat membantu memberitahukan kepada mereka kalau mereka itu nggak sendirian. Kadang dukungan kecil seperti ini bisa bikin korban merasa lebih kuat. Pastikan kamu juga menjadi pendengar yang baik, aman, dan tidak menghakimi ya. Namun, penting untuk diingat, jangan pernah mencoba melawan pelaku sendirian. Saya pernah melihat langsung tindakan bullying di lingkungan sekolah. Saat itu saya merasa marah dan sedih melihat seseorang yang diperlakukan tidak adil dan dilakukan di depan teman-temannya. Ada perasaan tidak nyaman dan kasihan, terutama karena korban tampak ketakutan dan tidak berdaya. Kejadian ini membuat saya sadar betapa pentingnya berdiri melawan tindakan bullying dan mendukung korban. Saya juga merasa bahwa setiap orang di sekitar itu harus berani mengambil sikap untuk menghentikan perilaku seperti itu agar tidak semakin merugikan korban secara mental dan emosional. Hukuman buat pelaku bullying itu sekarang seringnya belum terasa adil ya, karena lebih banyak fokus ke hukuman fisik atau administratif aja, tanpa benar-benar memperbaiki perilaku mereka. Padahal hukuman yang lebih baik itu harusnya yang edukatif dan bikin pelaku jadi lebih baik, kayak wajib ikut konseling, pelatihan, soal empati, atau sosial. Dengan pendekatan ini, pelaku gak cuma dihukum, juga diajarin buat ngerti dampak dari perbuatannya, dan biar gak ulang lagi. Jadi pelaku itu bisa lebih sadar secara moral dan sosial, dan sekolah pun itu jadi tempat yang lebih aman dan nyaman buat semua siswa. Bullying di sekolah itu masalah besar yang bikin dampak buruk, tidak cuma buat korbannya, tapi juga buat pelaku dan lingkungan sekolah secara keseluruhan. Perilaku ini nunjukin kalau masih kurangnya rasa empati dan kesadaran buat menghargai perbedaan. Dalam jangka panjang, bullying itu bisa bikin korban mengalami trauma, prestasi belajar turun, sampai merasa dikucilkan secara sosial. Makanya semua pihak, mulai dari sekolah, orang tua, sampai siswa, perlu kerjasama buat menciptakan lingkungan yang aman dan nyaman. Penting juga buat mengajarkan nilai-nilai moral, empati, dan ngasih tindakan tegas buat pelaku bullying supaya masalah ini bisa dicegah dan dikurangi.
Pada proyek kali ini, kami membuat satu program untuk mengatasi pembulian di sekolah, di mana program itu ialah program solid atau solidaritas, empati, dan edukasi dunia tanpa bullying. Program ini terinspirasi dari program Roots oleh Kemdikbud dan Cerdas Berkarakter. Adapun orang-orang yang terlibat dalam program ini ialah ada guru dan beberapa siswa yang dipilih menjadi agen perubahan. Program ini dapat dilakukan dalam 1 bulan lebih dengan 5 pertemuan. Adapun kegiatan-kegiatan dalam program ini, yang pertama itu ialah guru memaparkan materi terkait apa sih itu bullying dan apa jenis bullying dan bagaimana dampak psikologi sosial dari korban bullying. Untuk memaksimalkan pemaparan materi tersebut dilakukan di akhir latihan seperti empati untuk mengetahui sejauh mana siswa telah memahami apa itu bullying. Pada kegiatan yang kedua, siswa dapat merancang ataupun memainkan peran terkait drama role play, yaitu kasus pembulian, dengan tujuan agar siswa dapat merasakan bagaimana yang dirasakan oleh korban bully dan bagaimana menjadi pelaku bully. Pada kegiatan yang ketiga, siswa dapat membuat kampanye bullying di media sosial dengan slogan anti-bullying kita bersama. Kampanye ini juga memiliki pesan utama, hentikan bully mulai dari dirimu, atau bangunlah solidaritas bukan permusuhan. Untuk memaksimalkan kegiatan ini, sebaiknya dilakukan aksi nyata, yaitu mengajak siswa untuk memposting pengalaman ataupun dukungan bullying. Pada program yang keempat, yaitu membuat kelompok kecil teman sebaya, yang dimana terkadang korban bully itu merasa tertekan akan ancaman sehingga takut untuk melapor ke guru konseling. Bertujuan untuk membantu korban untuk berbicara dan memberikan dukungan kepada korban sehingga dia berani. Pada kegiatan yang kelima, guru ataupun siswa dapat membuat deklarasi ataupun komitmen terkait anti-bullying di lingkungan sekolah. Nah, agen yang sudah terpilih harus memiliki komitmen sehingga bisa mengawasi lingkungan sekolah terkait adanya kasus bullying itu adalah aksi yang salah. Selain program, kami juga akan memberikan edukasi yang dapat memutuskan rantai bullying di lingkungan sekolah. Adapun edukasinya yaitu yang pertama, siswa harus memiliki rasa empati, yaitu menghargai dan memahami perasaan temannya, dan juga memiliki rasa keberanian untuk melapor ataupun membela. Selain program, kami juga akan memberikan edukasi yang dapat memutuskan rantai bullying di lingkungan sekolah. Adapun edukasinya yaitu yang pertama, siswa harus memiliki rasa empati, yaitu menghargai dan memahami perasaan temannya, dan juga memiliki rasa keberanian untuk melapor ataupun membela korban bullying. Yang kedua, siswa harus bisa mengendalikan emosinya dan bisa menerima dan memiliki kesadaran bahwa jika siswa tersebut adalah pelaku bully, mereka harus menerima dan menyadari bahwa perbuatan itu ialah perbuatan yang salah. Yang ketiga, guru dapat menjelaskan banyak dampak negatif bullying seperti adanya gangguan emosi, turunnya prestasi, hingga dampak jangka panjang. Dan guru juga dapat menerapkan sanksi secara tegas kepada pelaku bullying agar pelaku jerah dan tidak akan melakukan perilaku bullying lagi di lingkungan sekolah. Dan yang keempat, guru dapat melakukan pendekatan konseling kepada anak yang mengalami bullying sehingga mereka tidak merasa trauma berkepanjangan, minder, dan takut bersosialisasi. Namun, jika anak tersebut merasa takut untuk melapor, teman sebaya dapat berperan untuk mendampingi korban untuk melapor ke guru bimbingan konseling. Yang kelima, dapat menerapkan nilai solidaritas di lingkungan sekolah, yaitu guru ataupun wali kelas dapat menerapkan ketentraman yang harmonis di setiap kelas dengan memaparkan kisah inspiratif tentang persahabatan dan mengajak teman-teman sekelas untuk membuat video pendek sehingga dapat membangun hubungan positif antar masing-masing siswa.